dengan saya di channel HR Milenial, teman-teman. Jadi di video kali ini saya akan sharing terkait bagaimana agar kita tuh bisa mendapatkan sebuah pencapaian dalam karir secara eksponensial. Jadi pastinya semua orang kan di dalam karirnya pasti ingin mendapatkan pencapaian yang optimal dan maksimal gitu. Jadi siapapun pasti ingin sukses lah ya, nggak ada di dunia ini orang berkarir nggak pengen sukses. Nah, tapi kesuksesan yang maksimal itu nggak cuman sekedar datang gitu aja loh teman-teman, tapi itu ada syaratnya dan ada prosesnya. Nah, syaratnya apa sih supaya biar karir kita tuh melesat ya atau meroket setinggi langit gitu. Keberhasilan itu benar-benar berada di puncak karir kita. Nah, kalau kita ngomongin kesuksesan itu kan cuman butuh satu ya, namanya duit ya kan. Duit bukan money ya, duit. Duit itu artinya sebuah syarat untuk mencapai kesuksesan yang kita inginkan. Jadi kalau teman-teman ingin sukses, itu teman-teman pastinya butuh duit gitu. Nggak mungkin teman-teman nggak butuh duit untuk bisa sukses. Nah, duit sendiri itu apa? Dia pertama itu adalah doa, teman-teman. Doa. Jadi kalau teman-teman ingin sukses, itu teman-teman harus senantiasa berdoa, percaya kepada Tuhan bahwa setiap orang yang menggantungkan urusannya kepada Tuhan itu pasti akan Tuhan tolong gitu. Itu pertama. Nah, tapi doa saja itu nggak cukup teman-teman. Jadi doa aja itu nggak cukup. Selain doa kita juga harus butuh usaha, ya kan? I-nya ikhtiar. Jadi selain doa kita butuh usaha dan ikhtiar semaksimal mungkin. Doa doang tanpa ikhtiar itu percuma. Itu arogan namanya. Karena kecil yang cuma merengek kepada orang tuanya pengen minta duit, ya kan? Itu anak kecil wajar, dikasihlah duit. Nah, kalau kemudian kita berkarir kan kita bukan anak kecil lagi. Maka selain kita berdoa, memasrahkan segala urusan kita juga harus ada namanya usaha dan ikhtiar secara maksimal. Jadi gunakan kemampuan kita secara benar-benar, secara optimal. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kita segala daya, segala sumber daya yang kemudian bisa kita miliki. Banyak orang berpikir bahwa ketika saya ingin memulai sesuatu, itu saya butuh uang, ya kan? Enggak teman-teman. Jadi uang itu memang penting ya, atau modal lah. Biasanya kan orang ngomongin pengen melakukan sesuatu itu butuh modal, dan biasanya modal itu berupa uang. Nah, modal itu bukan hanya sekedar uang. Uang itu hanya salah satu dari bentuk modal. Tapi modal yang paling besar adalah diri kita sendiri teman-teman. Diri kita, pengetahuan kita, knowledge kita, ya kan, skill kita, kompetensi kita, dan yang pasti kesehatan. Itu ada sumber daya yang sangat-sangat luar biasa. Kalau kita konversikan coba, mata kita bisa melihat. Kalau kita jual mata kita berapa tuh nilainya? Luar biasa kan? Ginjal kita dijual berapa nilainya? Itu luar biasa. Artinya ketika teman-teman ingin sukses tadi, selain doa, usaha, ikhtiar, itu yang terakhir T-nya adalah tawakal, yaitu menggantungkan segala sesuatunya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi kalau kita udah berdoa, usaha, ikhtiar, itu jangan sombong. Ya kan, berapa banyak orang yang kemudian berikhtiar dan berusaha semaksimal mungkin sampai meres-meres keringat, ya kan, banding-banding tulang, nggak berhasil juga. Kenapa? Karena yang menentukan keberhasilan itu bukan kita, tapi Tuhan Yang Maha Kuasa. Dialah kemudian memberikan rezeki kepada setiap hambanya. Nah, rezeki itu kemudian dijemput, bukan hanya sekedar ditungguin. Makanya kalau doa-doa nggak ikhtiar ya percuma. Tapi doa ikhtiar mungkin dapat, tapi nggak berkah, itu juga sama aja, senantiasa kurang, ya kan? Atau mendapatkannya dengan cara yang nggak benar, akhirnya kan nggak diridhoi. Maka kalau misalkan teman-teman ingin menggapai sebuah kesuksesan, maka duit itu penting banget. Doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Nah, lantas bagaimana kemudian agar kesuksesan kita itu benar-benar bisa melesat, ya kan, meroket, melesat bagaikan roket atau kilat, gitu. Jadi setinggi langit. Itu harus memenuhi 3 hal teman-teman. Yang pertama adalah pressure ya, pressure atau passion, hal yang benar-benar kita sukai. Yang kedua adalah selain pressure, yang kedua itu adalah strength atau hal yang kita kuasai, ya kan. Dan yang ketiga adalah meaning atau sebuah kemaknaan terhadap nilai-nilai daripada apa yang ingin kita lakukan. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin menggapai kesuksesan yang benar-benar eksponensial, itu teman-teman dalam berkarya itu harus memenuhi 3 syarat tadi: pressure, strength, dan
meaning. Nah, pleasure itu passion ya, sesuatu yang benar-benar kita sukai. Nah, ngomongin karir nih, ngomongin karir itu role model orang yang karirnya itu berhasil dengan sukses yang sangat-sangat luar biasa itu Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi, ya kan? Itu tuh luar biasa. Mereka tuh sosok star talent yang benar-benar memberikan dedikasinya untuk karirnya, sehingga ketika dia berlatih, ketika dia bertanding itu benar-benar all out gitu, melakukan yang terbaik yang dia punya. Nah, kenapa kemudian mereka tuh bisa mendapatkan puncak karirnya? Karena tadi mereka memilih karir itu benar-benar sesuai dengan pleasure dia, atau sesuatu yang kita sukai, atau sesuatu yang benar-benar disukai, atau passion. Jadi kalau misalkan kita bekerja sesuai passion itu kayak kalau kita melakukan tuh enjoy banget gitu loh. Jadi passion itu adalah sesuatu yang kalau kita melakukan itu kita happy banget di situ, ya kan? Sampai kita nggak berasa kalau ternyata sudah selama ini saya melakukan pekerjaan ini. Nah, kalau teman-teman bisa menemukan passion dan bekerja sesuai passion teman-teman, itu bisa dipastikan bahwa pencapaian teman-teman itu pasti jauh di atas yang lain. Jadi seperti itu. Tapi passion atau pleasure aja tuh nggak cukup, teman-teman. Nah, misalkan contoh gini, teman-teman sudah mencari atau berada pada bidang yang teman-teman sukai. Teman-teman udah mencoba tapi gagal gitu loh. Oke, yang teman-teman lakukan apa? Coba lagi, ya kan? Gagal lagi, coba lagi, gagal lagi, coba lagi, dead, ya kan? Nah, pada titik tertentu kita harus menyadari bahwa itu tuh bukan bidang yang benar-benar kita kuasai. Gitu. Nah, itulah pentingnya strength. Jadi kalau teman-teman hanya mengandalkan passion doang dalam satu bidang yang teman-teman geluti, tapi teman-teman tidak benar-benar menguasai hal tersebut, atau menguasai tapi nggak jauh-jauh banget nih, banyak orang di luar sana yang lebih jauh daripada kita, itu bisa dipastikan karir kita nggak sehebat mereka yang lebih jauh daripada kita. Nah, dalam salah satu sesi seminar, saya pernah ngisi seminar di salah satu mall, terus salah seorang peserta tuh bertanya pada saya, "Mas, saya sekarang sudah bekerja kurang lebih selama 2 tahunan lah, tapi saya nggak enjoy di pekerjaan saya karena saya rasa itu bukan passion saya. Nah, bisa nggak ya kira-kira kalau saya switch gitu, ganti pekerjaan sesuai dengan yang benar-benar saya sukai?" Saya tanya balik, ketika kamu pekerjaan sekarang tuh nggak sesuai dengan passion kamu, terus kamu pengen pindah ke pekerjaan sesuai dengan passion kamu, kompetensi kamu di bidang yang benar-benar kamu sukai itu seberapa hebat? Ada nggak orang lain yang jauh lebih baik daripada kamu? Saya bilang gitu, saya tanya gitu. Karena saya sih nggak jago-jago banget. Kayaknya di luar sana banyak orang yang jauh lebih baik, lebih jago pada bidang yang benar-benar sukai dibandingkan saya. Terus saya tanya, kalau misalnya seperti itu kira-kira kamu gimana? Kalau kamu jadi bosnya, terus kamu dapat orang yang oke lah kerjanya enjoy banget, tapi dia nggak bisa gitu, performance-nya dapatnya gitu-gitu aja. Kira-kira lu happy atau nggak sebagai atasan, sebagai business owner misalnya, sebagai bos? Ya enggak sih, saya akan pecat dia, akan ganti orang yang kompeten. Nah, itu poinnya. Jadi tadi passion doang tapi kita nggak menguasai bidang tersebut, ya itu sama aja, ya kan? Akhirnya ya pencapaian kita, performance kita ya nggak lebih hebat daripada yang lain. Jadi kalau misalkan teman-teman di dunia karir nih, misalkan teman-teman dikasih target satu hari ada 1000, teman-teman bisa mencapai target tersebut, tapi yang lain juga bisa, itu bukan hebat, itu artinya biasa aja. Kenapa? Karena yang lain juga bisa. Nah, ketika kita benar-benar menguasai sesuatu, pastikan orang lain itu tidak lebih hebat daripada kita. Atau sekalipun ada orang yang kehebatan sama kita, melakukannya tidak lebih sempurna dibanding kita. Nah, itu benar-benar kita sukai. Kalau teman-teman berkarir pada bidang yang teman-teman sukai dan teman-teman kuasai, itu bisa dipastikan karir teman-teman itu akan benar-benar achievement-nya tuh luar biasa, akan meningkat, meroket secara eksponensial. Nah, yang ketiga adalah sesuatu yang benar-benar bermakna atau meaning. Ya kan, kalau kita belajar dari Cristiano Ronaldo, dia bukan hanya sekedar main bola terus dapat duit miliaran, ya kan, dia juga mendonasikan sebagian kekayaannya untuk yayasan, ya kan, yayasan sosial, untuk charity, orang-orang kurang mampu, diberi santunan dan sebagainya. Kenapa? Karena ingin mendapatkan sebuah pemaknaan hidup. Kebahagiaan itu tidak muncul gitu aja gitu. Kesenangan dengan kebahagiaan itu adalah suatu hal yang berbeda. Kita mungkin bisa bersenang-senang, tapi untuk mendapat kebahagiaan itu belum tentu dengan bersenang-senang kita bisa bahagia. Tapi kalau kemudian kita berbagi kepada orang lain dengan berbaginya kita, atau dengan kontribusi kita atau orang lain mendapatkan kebahagiaan, ketika kita renungkan dan kita amati, itu pasti kebahagiaan kita akan menular pada diri kita gitu. Bahkan saya pernah
membaca sebuah quotes ya, sebuah quotes. Kalau misalkan kamu pengen bahagia dalam 1 jam, maka lakukan hobimu. Kalau kamu pengen bahagia dalam 1 hari, maka lakukan kesenanganmu. Tapi kalau kamu ingin bahagia untuk selamanya, maka bagikanlah atau sharing kepada orang lain, atau bantulah orang lain. Jadi membantu orang lain itu luar biasa, itu sebuah pemanfaatan yang sangat luar biasa. Dan kalau misalkan teman-teman bisa menemukan meaning, sebuah makna, value, spiritualitas dalam diri kita yang itu sesuai dengan passion kita dan kompetensi kita, dan kita terjun di bidang itu, maka karir kita tuh sangat-sangat luar biasa, ya kan? Selain bidang yang kita sukai, itu udah kita kuasai, dan kita bisa merenungkan sebuah pemanfaatan yang mendalam dalam diri kita, sehingga mendatangkan sebuah kebaikan pada diri kita dan kebermanfaatan kepada orang lain. Itu pencapaiannya akan sangat-sangat luar biasa. Nah, jadi itu teman-teman, 3 hal yang kemudian bisa membuat karir kita itu melesat secara eksponensial. Sekali lagi saya ulangi, yang pertama adalah passion, yang kedua adalah strength, dan yang ketiga adalah meaning. So, kalau teman-teman saat ini masih karirnya stagnan begitu aja, bekerja nggak happy, besok hari Senin sekarang udah pusing, kok udah Senin lagi, ini ada yang salah nih. Berarti pekerjaan kita tuh bukan sesuai dengan passion kita, ya kan? Kalau misalnya teman-teman masih mahasiswa atau masih job seeker, itu kesempatan untuk mencari pekerjaan atau karir yang sesuai dengan passion kita. Tapi jangan hanya sekedar passion doang modalnya, harus dibarengi dengan kompetensi yang mumpuni terhadap passion kita, sehingga ketika kita mempresentasikan kualitas kita, ya kan, itu sesuai gitu, kita menguasai hal tersebut, udah kita banget, sehingga ketika kita melakukan itu sangat luar biasa. Oh iya, satu lagi, passion itu ciri-cirinya adalah ketika kita melakukan, kita tuh enjoy banget. Ketika kita bangun tidur, kemudian pekerjaan kita sesuai dengan passion kita, itu kita akan memiliki sebuah semangat sangat luar biasa. Jadi misalnya contoh simpelnya gini, kalau kita udah memiliki sebuah passion, itu tidak dibayar sekalipun, itu kita akan bergairah untuk melakukan hal tersebut. Bahkan mungkin pada titik tertentu kita rela untuk membayar. Itu contoh passion ya, sesuatu yang benar-benar kita sukai, kayak pemain bola lah, ya kan, Cristiano Ronaldo dan yang lainnya. Itu dia ketika bermain bola, bekerja ya setahun 360 hari, itu udah kayak liburan aja gitu. Tapi dibayar, enak kan? Enak nggak? Enak lah, masa enggak gitu. Nah, itulah kemudian kalau kemudian kita berkarir sesuai dengan passion kita. Tapi pastikan bahwa selain kita bergelut di karir kita sesuai passion kita, itu juga harus benar-benar kita kuasai agar kita tuh nggak dicap orang yang omong doang, lu cuma seneng doang tapi lu nggak bisa apa-apa gitu. Jadi seperti itu. Oke, jadi itu aja video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu video selanjutnya untuk pengembangan karir dan lain sebagainya. Selamat